Ya, ya. eh, kita masuk ke minggu ke-14. Ya, selamat pagi semuanya. Hari ini kita masuk ke minggu ke-14 untuk fisika 1. Ya, topik minggu ke-14 ini adalah mengenai entropi. Ya, eh, terlihat dari sana, spidol merahnya sudah terlihat. Terlihat Pak. Kelihatan Pak. Ya, oke. Ya, jadi entropi, ya. Entropi ini kalau di dalam muncul istilahnya itu di dalam hukum termodinamika, ya, dinamika kedua, itu hukum tentang entropi, ya, atau hukum mengenai hukum entropi tentang kekacauan sistem, ya. Atau keacakan. Tuh, ya. Jadi di alam ini ternyata ada mempunyai sifat entropi, yaitu sistem. Nah, itu kalau di dalam alam ini, kalau sistem dia ada sistem, suatu sistem. Sistem, tahu nggak sistem? Sistem, ada kata sistem di sini. Sistem itu adalah kalau Anda punya ada input, ya, input atau masukan, ya, di sini proses, kemudian ada hasilnya, itu adalah sistem, ya. Jadi yang disebut sistem itu adalah seperti ini, itu, ya, sistem yang terkecil. Jadi contohnya sistem apa, ya? Kalau yang kita akan contoh di sini kan sistem yang minggu ke-13 itu, ya. Jadi kalau paling sederhana ya inilah apa, kalau air, ya, hubungan dengan termo itu kita panaskan. Nah, ini kan kasih input nih, kasih input, ya, tahu termometer itu, ya, jadi dipanaskan, kan terjadi proses di dalam waktu. Proses ini di dalam waktu, ya, proses di dalam waktu. Pasti kalau proses ya di dalam waktu, ya, 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 yang kita ketahui kalau proses pasti membutuhkan waktu kan, gitu. Jadi proses di dalam waktu, ya. Inputnya berupa panas tadi kan. Nah, kemudian temperatur awalnya misalkan 25, kemudian diproses. Dalam prosesnya itu apa? Tadi dikasih energi tadi tambahan, ya. Inputnya inputnya itu panas tadi kan. Kemudian terjadi proses, ternyata outputnya apa? Outputnya lebih panas kan, gitu, dari sebelumnya, dengan di apa, tercatat temperaturnya akan meningkat, gitu, ya. Itu sistem, termasuk sistem itu, ya. Ini suatu sistem. Kemudian contoh yang lain, sistem apa? Ya, sistem kalau di dalam umum yang kita ngomongkan, yang kita sering dengar, sistem pernafasan, gitu, ya. Sistem pernafasan kan kalau kita apa, kita bernafas, ya, kita bernafas kan membutuhkan O2, ya, O2. Nah, kemudian masuk ke paru-paru, ya kan, diproses di dalam paru-paru, maka kita juga mengeluarkan kan O2, enggak juga disimpan kemudian disimpan terus selamanya, enggak, ya.
setelah di dalam proses pernafasan maka akan keluar CO2 gitu kan. Itu kan proses pernafasan. Lah ini juga sistem, makanya disebut sistem pernafasan. Dan yang lain ya, itu. Sistem berpikir. Nah, seperti kita ini sekarang, ya kan sistem juga, sistem proses pembelajaran, sistem berpikir. Ya, ini apa? Misalkan di sini memori Anda atau otak Anda gitu, ya otak atau memori juga, gitu kan? Tuh, memori. Nah, ini kan apa? Ada masukan nih input ya seperti suara saya, kemudian PPT ini yang Anda lihat gitu, itu kan termasuk input ya. Kemudian diproses di otak, setiap orang bisa beda-beda ya, karena apa memori masa lalunya kan beda-beda ya. Memahaminya juga bisa jadi bisa beda-beda itu dari persepsi yang berbeda gitu. Nah, kemudian terjadi yang disebut pengetahuan Anda masing-masing, output. Ya, itu juga proses kan, namanya proses pembelajaran, proses sistem pembelajaran, sistem berpikir gitu, ya. Jadi itu definisi pemahaman dari sistem ya, gitu. Ya. Apalagi kalau Anda mau nambahin silahkan bisa segera resen. Gitu. Ya. Nah, hukum termodinamika kedua ini menyatakan bahwa sistem tadi kalau digabung proses penggabungan ya antara sistem satu dengan sistem yang kedua, kemudian terjadi penggabungan itu kalau misalkan di sini kan penggabungan antara yang minggu yang lalu itu air ya, air A ini di termos A ditambah yang di termos B digabung jadi satu menjadi yang termos C gitu kan, gitu ya. Nah, proses sistem penggabungan ini ya kemudian menjadi satu di sini itu ya itu entropinya ya secara total di saat digabung ya entropinya dari hukum entropi tadi ternyata kekacauannya itu malah justru meningkat gitu ya dibandingkan dia tidak digabung gitu ya dibandingkan tidak digabung. Kalau digabung itu entropinya semakin meningkat gitu. Nah, ini hukum entropi. Jadi apa yang meningkat kekacauan sistemnya atau keacakannya gitu ya. Contoh yang lain misalkan Anda mendinginkan air di lemari es ya ini lemari es ya kemudian Anda taruh air di sini gitu ya air itu airnya kan menjadi lebih dingin ya jadi kemudian padat ya airnya air dimasukkan ke lemari es dia menjadi dingin berarti kan keacakannya atau sistem di dalam air tersebut molekulnya itu kan semakin teratur jadi ini teratur ya kan jadi entropinya kalau teratur tuh berarti kekacauan sistemnya semakin rendah itu di kuantisasi ya di kuantisasi itu artinya dihitung dalam nilai angka itu ini akan nilainya negatif ya karena es
dipanaskan jadi es kan, itu karena air cair kan kemudian menjadi es kan, jadi lebih teratur molekulnya, jadi negatif. Berarti entropi air tersebut dimasukkan ke dalam es dia lebih tidak kacau, lebih teratur gitu ya. Tapi menurut hukum entropi total itu kan es ini kan air jadi es itu tidak semata-mata tiba-tiba berubah jadi es, karena kan ada lemari es kan yang kita lemari es. Jadi kan ini sebenarnya gabungan dua sistem ya toh, gabungan di dalam dua sistem di sini. Ada lemari esnya gitu, yaitu lemari esnya itu kan berfungsi sebagai tempat pendingin, yaitu panas di dalam es tadi ya, panas di dalam es tadi itu dikeluarkan keluar kan ya, di outputnya ada kan gitu. Kayak AC aja. Kayak AC itu kan pendingin kan ada output untuk mengeluarkan panas kan gitu. Jadi kan di sini makanya lemari es juga hangat juga ya, apa fisik luarnya itu kan kalau itu kan hangat juga gitu. Ada nggak yang lemari es fisik luarnya dingin? Nggak ada ya. Ya itu karena hangat, karena dia ambil panas yang di dalam kan dikeluarin gitu ya. Jadi di sini ada entropi yang dikeluarkan, yang dihasilkan yaitu negatif, tapi ada entropi yang dikeluarkan yaitu yang positif gitu. Nah ini kalau digabung ya, digabung menurut hukum entropi, kekacauannya atau keacakannya ya keacakan dari molekul tadi bergeraknya itu ternyata di total itu bukannya 0, bukannya minus, tapi lebih besar dari 0 gitu. Jadi kalau dijumlahkan selalu lebih besar dari 0 gitu ya. Itu hukum entropi. Jadi ya proses tadi pendinginan es tadi itu akhirnya meningkatkan entropi terus gitu ya. AC itu juga meningkatkan entropi terus gitu. Itu kekacauan tadi ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari di sini gitu, maka kita ya harus bijak di sini ya, kalau contohnya di dalam diri kita sendiri gitu. Semua karena hukum entropi ini kan nggak bisa lepas dari kita ya, dari kita itu nggak bisa lepas karena ini merupakan suatu hukum alam kan gitu. Jadi semua kegiatan manusia itu sebenarnya menciptakan entropi atau kekacauan yang makin besar gitu. Yang paling perlu Anda cermati itu adalah untuk diri kita sendiri saja ya. Misalkan ini di sini proses pembelajaran itu berarti Anda kan tujuan proses pembelajaran kan pengetahuan ya. Pengetahuan. Anda kan dapat dari saya, dapat dari dosen lain, Anda juga belajar lewat otodidak gitu. Artinya ada masukan kan, input dari luar kan, kemudian diproses di otak kan, gitu. Kemudian Anda dapat knowledge, pengetahuan baru kan, atau pengetahuan yang tambahan gitu, ya. Tapi Anda harus perhatikan di situ bahwa kita selama proses belajar tadi, yang disebut proses belajar tadi, yang kita sebenarnya mau membuat suatu keteraturan kan, karena kan suatu knowledge baru kan berarti suatu keteraturan kan gitu ya.
Maksudnya kan gitu. Tapi secara total ya, secara total itu kekacauan yang diciptakan di dalam otak kita itu bukannya eh, makin teratur, makin menurun, tapi semakin meningkat, ya, gitu. Makanya hati-hati, gitu. Jadi bukan berarti Anda tidak boleh belajar, apa itu ya, nggak boleh belajar, tapi semakin banyak belajar, ya, itu memang semakin meningkatkan entropi, gitu, ya. Eh, maka nggak heran kan orang kan eh, banyak juga belajar kemudian menjadi stres gitu ya. Tidak belajar juga stres juga ya. Gitu. Karena apa? Karena kalau Anda nggak belajar, eh, Anda akan zaman sekarang nggak belajar ya akan menjadi stres ke depannya. Karena apa? Kita hidup sebenarnya kan eh, istilahnya berkompetisi gitu ya. Untuk bekerja itu berkompetisi bagaimana kita bisa mengolah informasi yang diperoleh di otak itu untuk apa eh, di tempat kerja nantinya gitu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi apalagi sekarang ya, kalau informasi itu eh, di zaman digital sekarang, zaman internet sekarang itu banyak hoax ya. Nah, itu sekarang kalau kita lihat dari hukum entropi aja itu bisa kelihatan mungkin ya, bisa terlihat bahwa informasi di internet tadi itu antara yang bagus sama yang benar sama yang nggak benar itu kalau digabung bisa-bisa banyak yang hoaxnya gitu ya. Tapi secara alami ya bahwa yang penting secara alami itu setiap kali energi apa kita memasukkan knowledge ke dalam otak ya kemudian membuat memori otak teratur itu kan dibutuhkan energi itu ya dibutuhkan energi sehingga menjadi knowledge kan itu. Misalkan Anda bisa menjadi tadinya nggak hafal jadi hafal, artinya memahami jadi memahami jadinya belum memahami jadi memahami, artinya ada konstruksi di otak itu kan terjadi perubahan. Nah itu kan membutuhkan energi, ya kan? Nah kemudian terjadilah kalau sudah seperti itu, kemudian terjadi pemahaman, gitu. Jadi saat terjadi pemahaman kita butuh energi, ya terjadi proses. Nah disitulah terjadi peningkatan entropi, gitu. Ya maka eh, kalau proses pembelajaran seperti ini supaya semua entropinya akan meningkat ya. Tapi peningkatan entropi itu akan semakin besar kalau Anda proses pembelajarannya itu hanya menghafal gitu ya. Menghafal itu butuh energi besar tuh ya, memori besar daripada memahami gitu. Contohnya yang contohnya yang ini ya, yang paling enggak saya kasih contoh yang menghitung apa temperatur, temperatur, convert ke temperatur. Ya, waktu di SMA kan Anda kalau dari satu temperatur ke temperatur lain di convert itu pakai rumus ya, gitu. Ya, pakai rumus. Tapi kalau Anda kemudian tahu apa ternyata tidak ada rumusnya sama sekali, berarti kan nggak perlu dihafal, ya toh, cuma dipahami. Nah, pemahaman ini itu entropinya jauh lebih kecil, yang tercipta jauh lebih kecil daripada Anda menghafal
rumus-rumus yang ada di convert satu suhu ke suhu yang lain gitu. Celcius ke Fahrenheit. Saya aja nggak hafal tuh Celcius ke Fahrenheit, Fahrenheit ke Celcius dan sebagainya. Dan nggak perlu dihafal gitu. Dan kalau Anda menghafal pasti energinya besar di situ. Ya. Gitu. Ya, dan meningkatkan entropi, meningkatkan kekacauan di dalam otak, makanya mudah lupa juga kan kalau menghafal gitu. Karena energi butuh besar tuh, energinya untuk dia bertahan di situ, ya, pola-pola hafalannya itu bertahan itu butuh besar, makanya dia kita apa karena butuh energi besar, ya konsekuensinya tadi nggak bertahan lama gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Itu introduksi dari entropi ya, hukum termodinamika kedua. Nah ini kan kita masuk ke yang minggu ketiga 13 ya berarti ya. Lalu tentang asas Black ya kan. Ini sudah saya share sebelumnya, yaitu penggabungan antara zat cair A dan zat cair B. Itu kemudian kalau digabung ya kan akan menghasilkan gabungannya yaitu C, yaitu massa gabungannya dan temperatur kesetimbangan baru gitu. Nah, temperatur kesetimbangan baru ini dirumuskan sebagai berikut, ya kan? Ini sudah kan? Itu. Nah, sekarang untuk hari ini yang tentang entropi, maka masuk ke tahap berikutnya, ya, yaitu menghitung entropinya, gitu. Jadi hukum kedua entropi, ya, itu tentang hukum entropi ya, gitu. Atau hukum keacakan, yang sudah saya bicarakan di awal tadi, atau kekacauan, ya, bahwa gabungan sistem yang berproses di dalam waktu, maka entropi totalnya akan selalu lebih besar daripada nol, gitu, ya. Artinya terjadi keacakan yang meningkat daripada semula, gitu, ya. Nah, ini entropi dirumuskan sebagai berikut ya. Didefinisikan, disimbolkan entropi sebagai S, itu maka penghitung retropi adalah caranya ini adalah seperti ini, bahwa perubahan ds yang kecil, ya, d itu kan perubahan ya, jadi sebenarnya delta S itu sama dengan delta Q, ya. Delta Q ini perubahan kalor yang dibutuhkan, ya, yang terjadi di dalam sistem, ya, apapun itu dibagi dengan T, gitu, ya, gitu. Nah, kalau perubahannya kecil, maka dia bisa kita tulis menjadi ds kan. Ini juga dq gitu, ya. Kemudian S ini adalah entropi, Q itu adalah kalor, ya, kalor yang dibutuhkan atau yang terjadi di dalam proses tersebut, ya. T adalah temperatur, dan ini temperaturnya kalau entropi itu harus Kelvin, gitu, ya, harus Kelvin. Jadi entropi satuannya apa? Karena kalor itu adalah Joule, ini Kelvin, maka S ini satuannya Joule per Kelvin, ya, satuan untuk entropi. Kita masuk ya. Jadi persamaan entropi ya untuk pencampuran dua zat, ya, yang dua zat yang
sudah Anda lakukan dan Anda kerjakan di minggu ke-13 itu dQ ya. Jadi delta Q sama dengan M kan kali masanya dikali C dikali perubahan temperaturnya kan gitu ya. Jadi ini kalori yang dibutuhkan itu kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu pada air. Kalau ini air kita sebanyak delta T gitu ya. Nah kalau perubahannya kecil maka kita simbolkan dQ. Ini pakai dQ. Itu artinya perubahannya sangat kecil. Berarti perubahan sangat kecil dari dQ sama dengan mc. Nah, perubahan sangat kecil dari temperatur dt. Tuh. Sehingga ds, ya, ds kan dQ per dt. Gitu. ds itu sama dengan dQ per dt atau mc dt per t. Gitu. Ya. Maka kan kalau ini ds ini kan bisa kita integralkan. Ini juga diintegralkan. Gitu ya. Maka kalau diintegralkan di sini itu kan jadi delta S nih. Ya, mulai dari temperatur katakan TA sampai TC. Gitu. Ya. Ya, jadi ini entropi yang terjadi bacanya kan temperatur dari A sampai C. Gitu. Yang terjadi entropinya di sini menjadi M ya M-nya kan sama C-nya konstan ya konstanta kan M dan C-nya itu. Jadi di sini kita kasih untuk kasus ini misalkan itu kan apa kalau kita lihat gini di grafik itu A ini kan A air A ya yang di termos A. Kemudian di sini B, air yang di termos B. Ya kan suhunya air ya ini bisa A-nya bisa di atas bisa di bawah sih. Ya. Enggak apa-apa, tapi yang simbolnya yang penting yang perlu Anda ketahui di sini ada A dan ada B. Ya, yang mau dicampur kemudian kan C-nya kan di tengah. Nah, itu bukan di tengah sebenarnya tergantung dari masanya juga kan. Tapi yang C itu yang jelas itu di antara temperatur A dan B kan. Gitu. C. C ini kan temperatur penggabungan. Nah, kan ada proses berarti dari A itu akan menuju ke C kan. Gitu. Dan B juga menuju ke C. Itu kan. Nah, di sini berarti ada S kan. Dan di sini S. Nah, di sini S ini S TA menuju ke C. Gitu. Maksudnya. Ya toh? Gitu. Dari A menuju ke C. Gitu. Kalau A-nya itu lebih rendah dari C, ya. Kalau A-nya lebih rendah dari C, ini C ya. Ini C. Kalau A-nya itu lebih rendah, TA-nya itu lebih rendah dari C, misalkan TA-nya itu lebih rendah dari TC, ya toh, maka kan terjadi kenaikan kan dari masa air A ini kan terjadi kenaikan. Maka terjadi kenaikan maka entropinya yang terjadi itu tentu saja nilainya positif. Nilainya positif. S-nya itu adalah positif. Gitu. Ya. Terjadi perubahan entropi ya akan menjadi positif S-nya gitu. Sebaliknya yang B nah ya proses B menuju C kalau B-nya itu ternyata lebih tinggi dari TC ya. Jadi temperatur B itu lebih besar dari TC gitu. Maka entropinya ini entropi A ya. Ini A ke C ya.
kemudian entropi B ke C ya, itu nilainya apa? Kan temperatur B kemudian menjadi lebih dingin kan, karena temperaturnya kan di bawah sini. Artinya dia kan nilainya negatif kan. Gitu. Jadi kalau molekulnya itu molekul temperaturnya kan lebih dingin ya, lebih dingin itu artinya molekulnya itu bergeraknya lebih rendah ya, gerakan molekul di eh, airnya itu kan lebih rendah, kemudian vibrasinya lebih rendah karena temperaturnya kan lebih rendah. Tentu saja gerakan molekul atom-atom molekul-molekul air H2O-nya tentu saja lebih rendah. Artinya apa? Keacakannya ya, keacakannya kan berarti lebih rendah dari apa? Dari semula, dari yang B tadi ini. Gitu, dari yang B ini. Makanya nilainya negatif. Itu maksudnya. Ya. Nah, kalau entropi totalnya apa? Entropi totalnya itu yang ini ditambah dengan ini. Itu. Ya, ini S total. Itu. Nah, S totalnya itu ternyata nilainya menurut hukum entropi, menurut hukum termodinamika, pasti ya selalu lebih besar dari nol. Gitu. Ya, selalu lebih besar dari nol. Nah, ini kita sini perhitungannya MC kan konstan ya. MC konstan kan bisa dikeluarkan. Nah, integral dt per t ya. Integral dari seperti itu adalah ln ya. Jadi MC ln kan t ya, ln t, kemudian mulai dari kan dari TA sampai TC ya kan. Maka di sini kan TC minus ln TA gitu. Maka TC minus TA minus ln TA itu kita bisa tulis juga ya, persamaannya menjadi M kali C kali ln TC dibagi TA gitu ya, TC dibagi TA, sehingga yang MA TA ke TC itu sekian persamaannya, mudah. Maka TB ke TC juga ngikuti juga sama, TB ke TC itu juga TC TA-nya aja yang diganti B gitu ya kan. Nah, ini total kalau dijumlahin itu hasilnya ternyata akan makin kacau. Nilainya melebihi besar selalu daripada 0. Gitu. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada ya. Nah, kita latihan di sini. Coba kita latihan. Di sini carilah suhu campuran kesetimbangan akhir. Kan sudah nih ya sebenarnya. Ya, yang minggu. Ini kan topik sebelumnya ya, dari pencampuran. Nah, sekarang yang baru di sini setelah kesetimbangan akhir, entropinya total sistem pencampuran apabila airnya, ini juga latihannya sama yang sebelumnya. Datanya sama, 500 gram pada termos A mempunyai suhu 80 derajat dicampur dengan air bermassa 1,5 kilogram pada termos B bersuhu atau mempunyai suhu 30 Celcius gitu ya. Kapasitas panas, nah kapasitas panas air kan konstanta kan tuh, itu
kapasitas panas air katakanlah sekian nilainya, 4.800 Joule kilogram Kelvin ya, atau sama aja 4.800 Joule kilogram Celcius juga sama, satuannya Celcius sama Kelvin kalau untuk kapasitas panas sama ya, tapi kalau untuk Fahrenheit Creamour jadi nilainya beda. Oke, saya lanjutkan. Kemudian TC-nya itu kan pakai rumus yang sudah ada ya. Kemudian TC diperoleh ternyata hasilnya kan yang sudah dikerjakan minggu ya apa tuh minggu ke-13 ya. Itu kan 42,5 Celcius. Ya, 42,5 Celcius. Nah, kan di satuannya kan harus Kelvin kalau yang entropi. Itu entropi kan harus Kelvin. Makanya ditambah dengan 273 kan. Itu. Nah, menjadi sekian kan. Itu 315,5 Kelvin. Nah, entropinya berapa? Entropinya yang A menuju ke C ya, A-nya itu suhunya berapa? A kan 810, berarti lebih tinggi daripada 42 kan. Itu. Maka logikanya nilainya mestinya negatif kan, lebih teratur kan. Itu. Molekulnya alias molekulnya bergeraknya lebih tidak acak kan. Karena kecepatannya kan berkurang, energi kinetisnya kan berkurang. Gitu. Ya. Jadi setelah dimasukkan di sini 500 gram itu bukan 500 gram tapi harus dalam MKS semua. Ini kan kilo ya. Jadi 0,5. Ya, perhatikan di situ. Ya. Kemudian 4.800 kan kapasitas panas air. Kemudian dikalikan dengan Ln. Nah, di sini kan TC, TC-nya kan ya di sini kan. Kemudian 80 kan Celcius, tapi kan harus Celcius, harus Kelvin kan. Nah, ditambahlah dengan 273. Nah, ini dihitung, Anda bisa pakai kalkulator, dihitung hasilnya minus sekian. Minus 269. Kemudian yang proses yang kedua, proses pertama udah, proses yang kedua. Proses yang kedua itu yang A menuju ke B. Kalau dari lihat gambar, kalau di gambar diagram panasnya itu, ini kan temperatur A kan di atas ya. Kalau yang ini ya, 80 kan. TB kan 30 berarti di bawah. Berarti TC-nya di sini kan. Tengah-tengah antara, bukan tengah-tengah, antara. Maka TB ke TC, TB ke TC ini terjadi peningkatan suhu kan, ya. Dari peningkatan suhu dari awal, dari di sini, dari TB-nya, TB kan 30. Maka perhitungannya adalah kan masanya 1,5 kilogram yang B ya, TB. AB massa B 1,5 kilogram, kemudian C kapasitas panasnya 4.800, kemudian Ln suhu temperatur kesetimbangannya kan sekian TC, kemudian dibagi dengan TB ya, TB kan 30 ditambah 273 itu. Nah, kemudian Anda hitung nih pakai kalkulator. Nah, sekarang Anda bisa enggak? Anda juga memanfaatkan kalkulator, baik kalkulator di handphone
atau kalkulator di apa Excel ya. Nah, bisa dicocokkan hasilnya benar nggak sekian gitu ya. 291, dibulatin ya 1,291,1 Joule per Kelvin. Nah, sekarang proses total ini terjadi setelah digabung, maka akan kita bisa mengetahui entropi secara total ya dari entropi masing-masing TB menuju ke TJ proses, TA menuju ke TJ ya, yaitu ya itu digabung yang ini ya TAC digabung dengan entropi yang BC ya. Nah, di sini minus sekian 26, ini plus 29 1. Nah, di sini nilainya adalah plus 21,6 Joule per Kelvin. Jadi tadi ya, sesuai dengan yang hukum entropi ya. Ini kan contoh sederhananya ya di sini bahwa ternyata kalau digabung itu entropinya akan selalu positif nih. Gitu. Daripada akan selalu totalnya akan selalu positif gitu. Bahwa di dalam proses itu ada keteraturan. Ini kan keteraturan ini. Keteraturan di sini. Ya, keteraturan karena nilainya kan minus. Itu berarti terjadi proses keteraturan dibandingkan dari awal. Ini kan dibandingkan dari TA ini kan. Dibandingkan dengan TA, maka dibandingkan dari awal, maka molekul setelah dicampur, nah itu sebenarnya lebih teratur. Gitu. Maksudnya kan minus di sini lebih teratur. Ya. Nah, sekarang yang proses B, TB ke C ini juga karena B-nya lebih rendah, kemudian dia suhunya naik ke TC, maka dia terjadi peningkatan entropi kan. Peningkatan keacakan molekul karena energi kinetisnya kan meningkat gitu, maka terjadi peningkatan entropi. Nah, dijumlahkan ternyata keduanya ini akan selalu lebih besar dari 0 dan di sini nilainya 21,6. Itu ya maksudnya hukum entropi kalau divisualisasikan seperti ini gitu ya. Jadi Anda belajar dengan ini sekarang ini, nanti setelah belajar entropinya juga meningkat. Itu. Daripada sebelumnya itu ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, di sini sekarang kasus dinamis. Ya. Carilah rumus entropi total sistem pencampuran apabila air yang masanya 500 gram pada termos A. Ini kelihatannya soal-soal yang ini deh, yang minggu ke-13 ya. Cuma di sini cari entropinya saja. Gitu. Jadi kan minggu ke-13 cari temperatur keseimbangannya kan. Cari ini lanjutannya aja berarti ya, lanjutannya. Itu ya. Oke. Ini lanjutannya. Kemudian yang ini juga lanjutannya dari yang 13.1 berarti kan. Ini ya ini juga berarti ya 14 yang soal yang nomor 2 ini kelanjutannya dari 13.2, yaitu di sini cari entropi total sistem pencampuran apabila air yang mempunyai massa 500 gram ya dengan kelipatan 1 itu pada nilai tempat ratusan. Oh, di sini ya. Ini kasusnya sama seperti sebelumnya ya. Jadi nggak perlu saya jelasin detail karena yang 13 ini lanjutan dari 13. Nah, kemudian yang penting di sini informasi ya, review untuk ujian
materi ujian itu kita akan berasal ujiannya nanti dari minggu yang bukan minggu 1 sampai 7, tapi kita mulai dari minggu 8 ya sampai minggu 14. Jadi saya harapkan tugas dari minggu 8 sampai minggu 14 di sheet 1 sampai sheet 7 ya. Sampai sheet 7 ya. Ini nanti di Excel ada ya. Kemudian nanti di ujian di sheet 8 kan gitu ya. Sheet 8 nanti terus saja fisika 1, kemudian sheet 9 fisika 2 gitu. Ya kalau yang ambil lengkap paket 3 ya sheet 10 berarti ya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Karena ini kelihatan thank you nih sudah nih. Gitu. Oke. Ya, kalau tidak ada, kita bisa akhiri bisa akhiri perkuliahannya dulu aja di sini. Saya akan recordnya akan saya